api. Oh haleluya, haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah. Haleluya. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Haleluya. Oh Tuhan kirim roh api. Amin, haleluya. Amin. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, oh Tuhan kirim roh api, kirimlah. Haleluya. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Haleluya. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, oh Tuhan kirim roh api, kirimlah. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, oh Tuhan kirim roh api. Haleluya. Amen. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, oh Tuhan kirim roh api. Yesus, haleluya. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah. Haleluya. Oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah. Haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah. Haleluya. Kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Haleluya. 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 Yesus. Jemaat duduk kembali. Haleluya. Jemaat duduk kembali. Haleluya. Biar hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan menyanyi gor api Pantai Kosta. Kita berdiri semua. Kita semangat memuji Tuhan. Amen. Karena hari ini hari pencurahan Roh Kudus. 120 murid dicurahkan. Oh haleluya dengan Roh Kudus. Kita semua dicurahkan. Oh Rabatakaya lama. Api Pantai Kosta. Haleluya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala.
selamanya. Api Pentekostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pentekostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala selamanya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, oh Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirim roh api, kirim roh Haleluya, haleluya. Tuhan kirim roh api, kirim roh api, Kirim roh. Iyalah mata gayalah sakayalah. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Yesus. Kirim roh. Nanti Ibu Sugio mau berdoa. oh Tuhan kirim Ibu Sugio mau berdoa. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh, kirim roh sekarang, oh Tuhan kirim oh Tuhan kirim api, oh Tuhan kirim api, kirim sekarang haleluya kirimlah sekarang ini, haleluya amin kirimlah sekarang ini haleluya Amin, haleluya. Oh, dia mana sangkala bayama. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya. Oh, habayama sangkala. Dia rama sangkala bayama. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Oh, haleluya. Puji-puji namamu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau akan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu yang dari Haleluya. 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 Tuhan sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Urapi mereka semua dengan kasih Amin. Haleluya. daripadamu ya Bapa. Glory. Haleluya. Penuhi Tuhan Yesus rumah ibadahmu ini
dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surga ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu besar dan heran adanya. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Syukur Bapa. Haleluya, Penuh dengan ucapan syukur dan syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kekuatan, kesehatan bagi semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Diberikan mereka Tuhan hikmat, akal, budi, kasih, sukacita, damai, sejahtera selalu melingkupi bagi sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Urapi kami semua dengan kasih karunia-Mu yang dari surga Bapa. Beri kami senantiasa Tuhan kekuatan baru Tuhan di dalam mengiring menyembah kepada Engkau Allah. Kami boleh mengucap syukur, syukur dan syukur terus Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan Tuhan. Semua ini adalah kasih dan karunia daripada-Mu Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terpujilah akan Engkau Bapa di sorga. Terpujilah akan nama-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Agar hamba-Mu yang sebentar akan membawa firman-Mu Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan. Agar firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami semua Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Bapa berkati Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tim musik ya Tuhan, Engkau urapi mereka dengan kasih karunia daripada-Mu ya Bapa. Kami boleh percaya Tuhan, Engkau Allah yang kudus dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah yang maha kudus dan Allah yang hebat. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami terus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rasa kalau jemaat-jemaat yang telah merasakan, menikmati jamahan Roh Kudus sejak mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin, Selasa, sampai Sabtu tadi malam, sampai juga hari ini. Saya rasa hati mereka meluap-luap, ingin menyaksikan jamahan Tuhan. Karena saya melihat sendiri bahwa jemaat-jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kepada anak-anak remaja dijamah oleh Roh Kudus. Itu berkat yang paling besar dari segala harta kekayaan dunia. Saya juga bersaksi. 11 kali saya berkhotbah dan memimpin doa hampir 1,5 jam saban hari. Saya berdoa, Tuhan, jangan berikan aku sakit. Jangan sampai membuat tenggorokan saya ini menjadi perih, lalu tidak bisa berdoa, tidak bisa berkhotbah. Puji Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan saya berdoa, Tuhan, setiap acara pertemuan doa, Engkau pakai urapi saya. Dan itu terbukti Tuhan kita begitu ajaib, begitu luar biasa. Wah, saudara, rugi sekali kalau saudara tidak hadir. Setiap hari berdoa, merasakan hadirat Allah. Itu berkat yang paling besar dan terbesar dari segala berkat selain keselamatan. Merasakan hadirat Allah, merasakan jamahan Tuhan. Itu rasanya kita sudah ada di dalam surga.
Tapi sayang banyak yang belum paham, belum mengerti. Ya. Sebab hari ini adalah hari Pentakosta atau Pantekosta. Pantekosta itu artinya hari ke-50. Pada zaman perjanjian lama, maka hari raya ini dipakai sebagai ucapan syukur karena bangsa Israel telah menerima berkat panen yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu disebut sebagai hari ke-50, lalu mereka merayakan. Lalu dalam perjanjian baru, maka hari ke-50 itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka turunlah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Kalau kita melihat dalam Alkitab, turunnya Roh Kudus pada hari Pantekosta, pada hari yang ke-50, itu sendiri sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Yesaya pasal 44 sudah menubuatkan nanti akan terjadi Allah curahkan tanah yang kering, tanah hati yang haus. Dia akan curahkan hujan lebat ke atas mereka dan sampai kepada anak-anak mereka. Yoel 2, di situ juga disebutkan ayat 28 dan seterusnya. Maka akan terjadi, Allah akan datang mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang. Bahkan Yohanes Pembaptis pun dia sudah mengatakan, aku membaptiskan kamu dengan air, tapi yang akan datang kemudian daripadaku, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh dan api. Dan Tuhan Yesus sendiri, dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada waktu itu, sebelum dia naik ke surga, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Nantikanlah janji dari Bapa, dari Allah. Dan kamu akan dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 1. Dan terjadilah 50 hari sesudah Yesus dia bangkit. 40 hari setelah Yesus naik, 120 murid termasuk daripada ibu Yesus dan saudara-saudaranya, mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka bersehati memuji menyembah Allah. Mereka berdoa siang dan malam menanti janji daripada Allah itu. Dan tepat pada hari ke-50 yang disebut sebagai hari Pantekosta, maka benar-benar Alkitab mengatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 berkata demikian. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tepat pada hari Pantekosta, maka Roh Kudus itu diberikan. Tapi bukan asal-asalan. Bukan sekedar menepati waktu hari ke-50. Bukan. Tapi ada usaha dari murid-murid orang percaya dan rasul-rasul pada waktu itu. Mereka memberi waktu mereka memberi tenaga kepada Tuhan untuk datang berdoa, untuk datang bersekutu. Karena apa? Mereka rindu sekali untuk menikmati apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab, yang dinubuatkan oleh Yesaya, dinubuatkan oleh Nabi Yoel, dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis,
dan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mereka sadari betapa pentingnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu. Mereka ingin untuk mendapatkannya, dan mereka ingin mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi mereka harus membayar harga untuk mendapatkannya. Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji daripada Bapa, mereka turuti. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka mendapat makan dan minum, sebab kebanyakan mereka orang-orang dari sebelah utara dari provinsi Galilea. Bagaimana mereka itu memenuhi kebutuhan mereka tidak ditulis di situ. Kesibukan mereka hanya datang bersekutu, meminta janji daripada Tuhan. Segala apa yang mereka punya, usaha mereka tinggalkan semuanya, karena mereka tahu mereka lebih penting untuk menerima janji dari Allah itu. Mereka tahu harta tidak menyelamatkan, kekayaan tidak bisa untuk memberi janji hidup kekal. Tapi kalau ada Roh Kudus turun ke atas mereka, ini merupakan suatu berkat ilahi yang luar biasa, yang akan memimpin mereka sampai mereka mati, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan mereka bayar dengan harga selama 10 hari. Dan saya sangat bersyukur, sekitar 50 anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu datang berdoa sejak dari hari pertama. Tadi malam merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Dan tadi sementara kita memuji menyembah Allah, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan, sehingga membakar jiwa kita, membakar semangat kita. Ini adalah harta kekayaan selain hidup kekal yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Saya berdoa kesempatan-kesempatan nanti kita akan jadikan ini sebagai suatu momen yang begitu penting dalam hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita lemah, kita tidak kuat, kita mudah jatuh. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada kekuatan menghadapi situasi dunia. Tapi kalau ada Roh Kudus, makanya Roh Kudus disebut sebagai Roh Penolong. Roh yang akan membackup, menolong saya dan saudara dalam situasi apapun. Sebab roh itu bukan roh dari dunia, tapi itu roh datang dari atas. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16, ada bergunanya aku akan pergi naik kepada Bapa. Sebab setelah aku naik, maka aku akan menyuruh Roh Kudus itu datang kepada kamu. Dialah yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Dia akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan Yesus benar janjinya. Dia naik ke surga. Lalu 10 hari setelah itu, maka dia genapi janji itu, seperti yang kita sudah baca ini. Dikatakan dalam ayat ini, tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini bukan angin biasa, tapi ini adalah angin kuat kuasa Roh Kudus yang begitu derasnya masuk di tempat di mana mereka bersekutu dan berdoa. Saya 2 kali datang di tempat itu. Saya melihat-lihat di situ, di tempat itu tidak begitu banyak lubang angin di situ. Saya juga pikir bagaimana angin itu bisa masuk di tempat seperti itu. Tapi ini bukan angin biasa. Ini angin Roh Kudus dari Allah sendiri. Dia datang bagikan gemuruh yang besar di tengah-tengah perhimpunan mereka. Lalu dikatakan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan yang begitu ajaib, setelah itu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bicara tentang lidah api, satu waktu dalam Yesaya 6, Nabi Yesaya sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bangsa Israel juga hidup di dalam dosa. Lalu saat itu dia melihat penglihatan, ada bait Allah di atas. Lalu Yesus turun dengan jubah yang panjang. Lalu pada saat itu Yesaya berkata, "Wahai, aku orang yang berdosa, dan aku diam di tengah-tengah umat yang berdosa juga." Apa yang terjadi? Ada suara datang. Ambillah api yang ada di mezbah itu. Jepitlah api itu dan taruhlah dalam lidahmu. Dan dosa-dosamu akan dihanguskan oleh api yang dari Tuhan itu. Dan ini terulang lagi dalam Kisah Rasul pasal 2. Gemuruh yang besar itu turun di tengah mereka berdoa. Mereka melihat lidah-lidah api bertebaran di dalam ruangan tersebut. Dan lidah-lidah api itu, yaitu macamnya seperti lidah, lalu hinggap dalam hidup mereka masing-masing. Kenapa bisa begitu? Lidah ini itu banyak sekali berbuat kejahatan, banyak sekali berbuat dosa. Api Roh Kudus datang membakar lidah-lidah yang berdosa. Dan kalau api Roh Kudus membakar, maka kita akan menjadi orang yang bersih di hadapan Tuhan seperti Yesaya. Kenapa lidah api itu tidak hinggap di kaki, tapi dalam lidah mereka, mulut mereka? Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, lidah-lidah kita yang tidak baik, lidah-lidah kita yang jahat, lidah-lidah kita yang kotor akan dibersihkan, dibakar oleh api Roh Kudus. Haleluya. Itu pentingnya kita datang bersekutu, datang berdoa. Jangan biarkan lidah-lidahmu itu berbuat dosa dan kejahatan, sebab dosa dan kejahatan itu akan membinasakan engkau. Engkau butuh dibakar oleh api Roh Kudus. Engkau menjadi benar, engkau menjadi kudus, dan engkau layak di hadapan Tuhan. Orang di luar ribuan banyaknya, mereka tidak menikmati apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Malah orang-orang di bawah yang ikut dalam perayaan di Israel, Yerusalem, mereka berkata, "Wah, ini orang-orang apa di atas? Mereka sudah pada mabuk." Kenapa ditulis mereka mabuk? Dalam ayatnya yang ke-12 berkata begini, "Semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sebab berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Orang yang ada di bawah ribuan banyaknya." Lalu 13 berkata, "Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Rupanya ini murid-murid dan orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka itu berteriak-teriak bagaikan orang mabuk. Mungkin jatuh, terguling-guling, tidak masalah kalau itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Mereka katakan mereka sudah mabuk. Lalu di dalam ayatnya yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem,
ketahuilah dan camkanlah perkataan ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Kami tidak mabuk, ini masih pagi, dan memang tidak ada yang minum anggur, tidak ada yang membuat mereka bisa menjadi mabuk. Mereka sangka orang-orang yang sedang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang mabuk. Ini banyak juga orang, termasuk orang Kristen, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dianggap tidak waras. Ada orang-orang Kristen yang menganggap orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka itu sudah sok rohani dan sebagainya, karena mereka tidak alami jamahan Tuhan, jadi mereka bisa berkata seperti itu. Tapi kalau kita merasakan jamahan Tuhan, Roh Kudus diberikan memenuhi kehidupan kita seperti di dalam kitab 1 Samuel, maka kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi orang yang lain, bukan menjadi orang yang biasa, sebab ada Roh Kudus yang datang dan mengurapi engkau. Mereka katakan mabuk. Ini orang-orang Yahudi dari berbagai daerah berkumpul untuk merayakan hari raya Pantekosta pada waktu itu. Mereka tidak tahu ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka tampillah Petrus yang tadinya penakut, pengecut ini, lalu dia katakan bahwa akan terjadi, saya ulangi, tapi inilah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaran Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Itulah yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kamu mengatakan kami sudah mabuk karena kamu tidak mengerti, kamu tidak paham akan firman Allah, akan nubuatan-nubuatan firman Allah. Hal ini terjadi penggenapan dari nubuatan daripada Nabi Yesaya, Nabi Yoel, Yohanes Pembaptis, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Bayangkan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, nabi yang luar biasa, oleh Nabi Yoel yang luar biasa pula, oleh Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan secara luar biasa, lalu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Bagi mereka orang yang sungguh-sungguh percaya, janji-janji yang sudah ditulis di dalam Alkitab itu merupakan suatu yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dan kita lihat dalam ayat ini, apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab itu benar-benar terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tapi kita baca, sebagian orang mereka tidak percaya. Jangankan orang-orang Kristen di luar, ada juga orang Kristen yang menyebut diri anak Tuhan, orang percaya, tapi tidak merasa kagum, biasa-biasa saja, tidak merasa heran akan karya Roh Kudus yang luar biasa ini, sehingga mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran. Mereka hanya lapar dan haus akan dunia ini. Bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan mereka lupa dan tidak merasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan Alkitab, Yesus sendiri katakan, orang yang tidak ada lapar dan haus akan kebenaran, mereka tidak akan pernah dipuaskan.
Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itulah firman Allah dan Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus berkata, mereka akan diberikan kepuasan yang sesungguhnya kepuasan, kebahagiaan yang sungguh-sungguhnya bahagia, damai sejahtera yang sungguh-sungguh damai sejahtera yang dari Tuhan asalnya. Kita tinggal mengoreksi diri kita, sejauh mana kita merespon janji-janji Allah ini. Sebab Roh Kudus, saya ulang-ulang khotbah kemarin, Allah tahu kita lemah, kita bodoh, tidak berdaya, kita terbatas, kita tidak mampu, kita mudah terkecoh oleh iblis, oleh roh-roh jahat, oleh nabi palsu, dan berbagai-bagai cara. Alkitab katakan, kalau engkau ada Roh Kudus, Roh Kudus akan tinggal di dalam dirimu sendiri. Allah akan tinggal di dalam kehidupanmu, dan engkau akan tahu segala cara kerja iblis, segala cara kerja antikris, segala cara kerja nabi palsu dan guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu. Karena ada Roh Kudus, sehingga kita dapat tahu, kita bisa mengerti, oh ini bukan dari Allah, ini datangnya dari roh. Sebab Alkitab katakan 1 Yohanes 4, ujilah akan setiap roh itu. Ada roh manusia, ada roh iblis, roh setan-setan, ada roh antikris, ada roh-roh dunia. Ini yang selalu menggoda banyak orang. Tapi ayat 4 berkata, tapi roh yang ada pada kamu lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat, lebih dahsyat daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau roh Allah ada dalam kita, segala roh-roh dunia, roh setan, roh antikris, roh-roh nabi palsu dan sebagainya, kita bisa tahu. Sekarang ini saudara lihat bagaimana penyesatan itu makin marak. Makin begitu banyak pengajar palsu, pengkhotbah palsu yang menyebut dirinya nabi palsu, pendeta palsu. Sekarang makin banyak. Yang benar mereka tidak kerjakan, yang dilarang oleh Tuhan malah mereka kerjakan, yang disuruh oleh Tuhan kerjakan malah mereka katakan tidak usah kerjakan. Tapi kalau engkau ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu, engkau tahu bahwa ini roh dunia, ini roh setan, ini roh antikris, ini roh-roh dunia yang akan menjerumuskan kita kepada neraka yang kekal selama-lamanya. Maka pentingnya kita memiliki roh dari Allah itu. Kalau kita mengerti, tahu roh Allah ada di dalam kita, sehebat apapun roh antikris, roh-roh setan, roh-roh dunia yang menggoda kita, apapun roh-roh itu, roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, dia akan memberikan petunjuk. Dia akan memberikan kemampuan. Dia akan memberikan kepada saya dan saudara pengertian. Sehingga kita tahu mana roh yang berasal dari Allah dan mana roh yang berasal dari setan iblis, ataupun roh manusia, atau roh kedagingan, atau roh antikris. Tapi kalau orang tidak ada Roh Kudus tinggal dalam dirinya, roh apa saja, roh setan, dia anggap itu tidak apa-apa. Roh manusia, roh dunia yang menggoda dia dengan segala keinginan-keinginan dunia dan segala keinginan daging, segala keinginan mata dan keangkuhan hidup masuk, tidak ada benteng yang akan menghalangi. Dia akan terima semua. Kenapa banyak orang yang mengatakan Kristen tetapi dia mudah sekali roh-roh jahat ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup begitu bebas masuk, menguasai akan dirinya. Kenapa dia tidak bisa? Karena tidak ada roh Allah di dalam orang tersebut.
Kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita tahu mana roh dari dunia, mana roh dari setan, mana roh antikris, mana roh daging dan roh yang lain sebagainya. Ini pentingnya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau tidak, engkau menjadi orang Kristen yang kalah. Engkau menjadi orang Kristen tidak bertumbuh. Engkau jadi orang Kristen tidak berbuah. Engkau jadi orang Kristen tidak jadi dewasa rohani. Waktu Yesus datang kali yang kedua, kita tertinggal seperti 5 anak darah yang bodoh. Itu Yesus sendiri katakan. Yang bijaksana, yang ada firman Tuhan, dan yang ada pelita, ada minyak, itulah Roh Kudus. Yang bodoh cuman ada pelita tok. Mereka tidak ada bekal minyak. Memang awalnya mereka disuruh menantikan kedatangan Tuhan. Dan wajib yang mereka bawa pelita yang harus menyala, menyongsong kedatangan Tuhan. 5 yang bodoh waktu dengar itu, ya oke. Tapi yang bijak, mereka tahu mungkin Tuhan lambat datang. Kita siapkan bekal lebih dulu, supaya kalau kehabisan minyak, maka kita punya bekal untuk tuangkan ke pelita itu, sehingga pada waktu Tuhan datang, pelita kita tetap menyala. Waktu tengah malam ada suara berkata, lihat pengantin itu datang. Bangunlah 10 anak darah. Lalu mereka pasang pelita masing-masing. Apa yang terjadi? Yang 5 bijaksana, mungkin mereka lihat, wah ini sudah sedikit tambah, karena mereka punya perbekalan. 5 yang bodoh sudah tidak ada bekal, tidak ada persiapan. Mereka pasang, tidak nyala. Pasang, tidak nyala. Mereka periksa, tidak ada lagi minyak. Alkitab katakan Mazmur 105, pelita itu adalah firman Tuhan. Tapi minyak itu juga adalah bicara tentang Roh Kudus. Yang bodoh, mereka tahu firman, tapi sayang, kehabisan minyak, itulah Roh Kudus. Yang 5 ada bekal, yang 5 bodoh tidak ada. Ini yang menentukan mereka. Mereka tidak hanya persiapkan minyak untuk buli-buli itu saja, sekali lagi, tapi mereka persiapkan bekal lebih dalam buli-buli mereka. Untuk persiapan bekal itu bicara daripada memberi waktu, memberi tenaga, membayar dengan harga untuk mendapatkan minyak. Itulah Roh Kudus itu. Roh Kudus tidak akan datang kepada mereka yang malas, mereka yang acuh tak acuh. Roh Kudus tidak akan datang bagaikan 5 anak darah yang bodoh. Yang bijaksana berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Mereka santai dan santai, santai. Dan yang menentukan adalah waktu Yesus datang kali yang kedua. Yang bodoh benar-benar tertinggal. Buat apa sedia bekal? Cukup saya ke gereja, cukup saya jadi orang Kristen. Buat apa susah-susah mendapatkan bekal? Itulah minyak Roh Kudus. Mereka berkata kepada yang bijak, tolong berikan kami minyak supaya kami sama-sama menyala. Yang berkata, tidak, belilah di tempat lain, mungkin masih ada yang dijual. Lalu 5 yang bijak langsung dibawa ke dalam pesta perjamuan anak domba Allah
Itu yang begitu luar biasa. Mereka berjumpa, bertemu dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu yang bodoh, entah bagaimana, mereka cari minyak. Sebab Alkitab katakan, kok mereka bisa sampai di pintu gerbang itu, sampai di gedung tempat pesta itu. Saya pikir kok bisa mereka sampai ke situ. Entah mereka beli minyak apa, bisa sampai ke situ. Apa maksud dari firman Allah ini? Sekarang ada banyak minyak-minyak palsu. Hati-hati. Ada banyak minyak-minyak palsu yang berlabel rohani, tapi palsu. Ada api yang palsu, Alkitab katakan, minyak yang palsu. Sekarang gampang sekali. Orang, kalau engkau diberkati, engkau akan pakai minyak urapan. Minyak urapan itu dipercikan di dagangan-dagangan ini, nanti laris. Engkau akan sembuh pakai minyak urapan ini. Padahal itu, ada teman saya hamba Tuhan katakan, mending kalau minyak zaitun. Dulu awal pakai minyak zaitun, tetapi karena mahal, pakai minyak bimoli dari Sulawesi Utara. Dengan botol yang segini, orang bisa beli. Yang disebut mereka urapan, minyak urapan. Apa Alkitab katakan dalam kitab Keluaran? Minyak urapan tidak sembarangan. Harus ada 5 jenis rempah-rempah untuk dipakai sebagai minyak urapan. Dan itu hanya dipakai khusus untuk mengurapi raja, mengurapi imam-imam. 5 jenis. Sekarang dengan minyak bimoli, ada minyak urapan. Itu adalah penyesat, minyak-minyak palsu. Dan heran, banyak orang Kristen termakan dengan minyak palsu ini. Wah, banyak sekali yang bikin kacau saudara kekristenan akhir zaman ini. Pengajaran palsu, tapi aneh, banyak orang Kristen yang percaya. Minyak yang dimaksudkan dalam ayat ini, itulah minyak Roh Kudus dari Tuhan. Minyak itulah yang membuat pelita 5 yang bijak, mereka bisa sampai di pintu gerbang. Lalu pintu gerbang dibuka, lalu mereka masuk dalam pesta perjamuan anak domba itu. Lalu datanglah 5 anak darah yang bodoh, mengetuk-ngetuk pintu. Tuhan, bukakanlah kami pintu, Tuhan. Bukakan kami pintu. Ada suara dari dalam. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak tahu kamu datang dari mana. Tuhan tidak kenal kepada mereka. Padahal mereka orang Kristen, tapi tidak ada minyak. Itulah urapan Roh Kudus itu. Itu yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Satu gambaran yang sangat jelas betapa pentingnya firman Allah. Sebab firman Allah itu adalah kebenaran. Tapi bukan berhenti di situ. Tapi kita lihat ada minyak yang perlu pelengkap untuk membuat kita pelita yang tetap bernyala. Sebab di dalam Amsal berkata bahwa pelita manusia itu adalah roh. Roh manusia ada pelita daripada Allah. Saya ulangi. Bahwa roh manusia itu Alkitab katakan adalah pelita dari Tuhan. Ini ada kaitan dengan 5 anak darah yang bodoh. Kalau kita disebut roh kita pelita Tuhan, asal dipasang nyala. Tapi kalau dipasang pelita sudah tidak nyala, bukan lagi apa? Roh manusia, pelita Tuhan. Sudah mati, tidak akan lagi disebut, oh dia roh manusia pelita Tuhan. Dia dipasang pelitanya, tidak hidup-hidup. Tapi kalau roh kita diisi dengan minyak urapan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita akan jadi pelita daripada Tuhan. Di mana kita pergi, di mana kita berada,
pelita itu akan tetap menyala. Dan mata Tuhan memandang kita, di mana kita pergi, di mana kita berada. Baik kita di dapur, di kamar, di tempat usaha pekerjaan, dalam perjalanan. Kalau roh kita adalah pelita dari Allah, sebab kita ada Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, kita dilihat oleh Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Allah tidak membiarkan pelitanya dibunuh oleh iblis, dibunuh oleh manusia. Oh, Allah pelihara pelita-pelita orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, yang pelitanya terus menyala. Tadi nyanyian api Kristus menyala, biarkan dia menyala, jangan padam. Mungkin keras saya khotbah ini, tapi saya ingin sampaikan, harus sampaikan. Mungkin ada yang datang ibadah, rohnya sudah mulai padam. Mungkin ada api hanya tinggal sedikit. Mungkin seperti ayat firman Allah katakan, seperti sumbu tapi sudah berasap. Kenapa berasap? Tidak ada minyak lagi. Kesempatan yang sangat baik. Seperti firman Allah kemarin. Bagaimana engkau harus datang dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah, dan dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Yesaya 57 ayat 15. Allah yang ada di tempat maha tinggi, maha mulia, maha kudus, tapi dia ada pada orang yang rendah hati, orang yang hancur hati, orang yang remuk hati. Lalu dia akan datang memberikan kehidupan, dia akan memberikan semangat kepada mereka. Pagi hari ini mungkin ada pelita-pelita yang sudah mulai redup, menyalanya tinggal sedikit. Oh, apalagi sudah mulai berasap. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah, dengan jiwa yang patah, dengan hati yang remuk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, tolong saya tidak mampu tanpa pelita dari Tuhan, saya tidak mampu tanpa Roh Kudus akan menolong menyertai saya Tuhan. Saya ingin kelak nanti akan pergi seperti 5 anak darah yang bijak, yaitu masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah itu. Banyak yang akan menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh, hanya sampai di pintu gerbang, tidak bisa masuk. Bahkan ada ayat yang lain, enyahlah kamu, pergilah kamu. Tidak pantas datang ke pintu gerbang saja, tidak pantas. Betapa dahsyatnya. Saya dan saudara masih diberikan waktu dan kesempatan. Kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, mungkin seperti sumbu yang sudah berasap, mungkin pelita yang tinggal nyala kecil. Minta siraman air Roh Kudus, minyak dari Allah sendiri. Itulah Roh Kudus, supaya nyalamu akan menjadi besar. Engkau menyala-nyala penuh semangat dalam mengikut Tuhan. Yang tadinya sudah kecil, dia akan menjadi besar. Yang tadinya sudah padam, dia nanti akan nyala kembali. Yang sudah tinggal asap, maka dia akan diberikan minyak dari sorga, maka dia akan bisa nyala kembali. Kesempatan saat ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan dia tetap dalam janjinya. Bagi yang percaya kepada dia, maka dia akan memberikan, dia akan karuniakan Roh Kudus yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar dengan kekayaan sebesar apapun, karena itu adalah milik Allah dan disediakan untuk saya dan saudara. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia menuntun kita melewati badai, melewati cobaan, sehingga kita menang. Dan dia menuntun kita
berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita masuk di dalam doa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir Biar kita tinggal duduk dulu, nanti sebentar berdiri. Sementara kita nyanyikan nyanyian ini, renungkan, apakah engkau bagaikan sumbu yang sedang berasap, atau sudah padam, atau pelitamu itu hanya nyala kecil saja. Biar saat ini kita minta Roh Kudus datang memenuhi saya. Oh, Yabasakalawayabas. Oh, haleluya. Buatlah hubungan dengan Allah Roh Kudus, dengan Allah pada saat ini di mana engkau duduk. Buang segala pikiran negatif. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang hancur. Datang dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Oh, ya Bas, buka hatimu untuk jamahan dari Tuhan. Kalau engkau tidak buka hati, jamahan Tuhan tidak akan datang ke atasmu. Amin. Iramu, oh ambil alih. Urya basakalawaya balawasakalawa bas. Altarmu menyembah Roh-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biar ini menjadi doa kita, permohonan kita, permintaan kita. Haleluya. Jiwamu menjadi tenang kalau ada Roh Allah di dalam hidupmu. Amin. Glory. Oh, amin. Engkau buka hati di hadapan Tuhan. Hati, oh, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Saudara-saudara, kami kaum pria nyanyikan ini kor, kaum wanita di dalam doa dan penyembahan. Semua pria-pria, katakanlah, Roh-Mu yang kudus penuhi saya. Semua pria sampai ke anak-anak nyanyikan kor ini. Kaum wanita dalam doa dan penyembahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Amin. Ku buka hati. Oh, kami kaum pria, kami membuka hati saat ini. Kami akan berserah penuh kepadamu. Hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kau pria, katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kaum wanita, nyanyikan kor ini. Kami kaum pria dalam doa dan penyembahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, ya labas sakalawaya bas.
Amen. Haleluya. Oh, kami mau buka hati saat ini Tuhan. Engkau melawat kami saat ini. Haleluya. Amin, amin. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Kaum wanita, ku buka hati. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Oh, apa segala maya. Oh, haleluya. Haleluya, amin. Semua pria dan wanita nyanyikan kor ini sebagai doa kita. Haleluya. Glory, haleluya, amin. Berserah kita berdiri sama-sama. Hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan rohmu yang hidup penuhiku. Amin. Oh, rohmu yang hidup penuhiku. Biar izinkan dia mengalir dalam hidup saat ini juga. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, tujuanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Oh, sekali lagi, ku buka hati. Amin, amin. Ku buka hati, jamaah. Oh, jabalah kami bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak. Oh, jabalah kami. Amin. Oh, Engkau yang ambil alih. Haleluya. Hidupku di altarmu, di altarmu. Amin. Di altarmu. Amin. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Oh, bukalah hati, buka hati. Oh, buka hati untuk jamaah Tuhan. Oh, api Pantekosta. Oh, dia balabaya. Dia haleluya. Oh, Roh Kudus, dia sedang berkarya. Buka hatimu saat ini. Oh, buka hatimu. Oh, terima jaman Roh Kudus. Haleluya. Oh, curahkan Roh Kudus-Mu. Curahkan. Oh, haleluya.
haleluya. Oh, curahkan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Ya bala. Buka hatimu. Buka hati, haleluya. Oh, iya nabasakal. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Ya baba. Iya nabasakal. Iya nababas. Iya baba. Haleluya. Yesus. Haleluya. Iya baba. Iya baba. Curahkan kuasa Roh Kudus. Curahkan kuasa Roh Kudus. Yesus. Haleluya. Oh, puji namamu. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami membuka hati Tuhan. Lembutkan hati kami yang keras ini Tuhan. Lembutkan kami Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Kami butuhkan Engkau Roh Kudus. Kami perlukan Engkau Roh Kudus. Penuhi kami supaya kami menjadi baru di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih atas jamaah-Mu Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami, supaya roh kami makin hari makin menyala di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berkati Bapak Gembala kami, pakai Bapak Gembala kami lebih heran lagi Tuhan, penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami memberikan Engkau berapa semangat Gembala sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.